Halo semuanya, perkenalkan saya Agnes Vivian dengan NIM 060312825038. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik melalui penerapan metode pembelajaran studi kasus di kelas 11 AKL 3 SMK Saverio 1 Palembang. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah yaitu Bapak Iqbal Barlian dan Ibu Dian Eka Amrina. Baiklah, untuk bab pertama yaitu pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Untuk latar belakang penelitian, ini didasari oleh beberapa peserta didik yang kurang termotivasi dalam kegiatan belajar, terutama pada mata pelajaran ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan tidak bervariatif, seperti hanya penjelasan materi dari guru, pembahasan materi dari buku, soal latihan, tanya jawab, dan diskusi kelompok kecil. Selain itu, disebabkan juga oleh mata pelajaran ekonomi yang tergolong sulit untuk dimengerti oleh peserta didik, karena mata pelajaran ekonomi ini berisikan banyaknya teori, kata-kata baru, hitungan, rumus, dan kurva. Serta di mana kita ketahui bahwa karakteristik peserta didik untuk kelas 11 itu cenderung lebih berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka dari itu, peneliti tertarik dan mengambil keputusan bahwa hal ini dapat diatasi melalui metode pembelajaran studi kasus. Selanjutnya terkait identifikasi masalah. Di sini saya mencantumkan 3 poin, yaitu motivasi belajar peserta didik yang masih rendah, mata pelajaran ekonomi yang cenderung sulit dipahami, dan metode pembelajaran yang belum bervariasi. Kemudian, berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah dengan menerapkan metode pembelajaran studi kasus dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 11 AKL 3 SMK Saverio 1 Palembang. Baiklah, selanjutnya terkait tujuan penelitian, yaitu penelitian ini dibuat untuk mengetahui hasil dari penerapan metode pembelajaran studi kasus dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi materi biaya produksi di kelas 11 AKL 3 SMK Saverio 1 Palembang. Selanjutnya terkait manfaat hasil penelitian. Di sini ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dimana ditujukan bagi peneliti, bagi guru, dan bagi peserta didik. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini akan berisikan teori-teori penjelasan mengenai metode pembelajaran dan motivasi belajar. Terkait metode pembelajaran, di sini ada pengertian metode pembelajaran, yang dimana merupakan cara yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, pengertian metode pembelajaran studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisa, dan mengumpulkan informasi suatu kejadian. Lalu tujuan dari metode pembelajaran studi kasus, yaitu memberikan gambaran secara detail mengenai suatu objek, mempelajari suatu fenomena atau kejadian, dan mengidentifikasi serta menyelidiki suatu masalah. Selanjutnya, langkah-langkah dari metode pembelajaran studi kasus, yaitu yang pertama pemilihan kasus, yang kedua pengumpulan data, ketiga analisis data, keempat perbaikan, dan yang kelima itu penulisan laporan. Selanjutnya, motivasi belajar. Adapun pengertian dari motivasi belajar merupakan daya penggerak yang mendorong terjadinya kegiatan belajar untuk mengembangkan kemampuan diri dan tujuan belajar dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya macam-macam motivasi belajar. Motivasi belajar digolongkan menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun pengertian dari motivasi intrinsik merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk tujuan tertentu. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang timbul dari luar diri untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu ada cita-cita dan harapan, kemampuan, kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan, unsur dinamis dalam belajar, faktor upaya pendidik, kondisi yang menyenangkan, dan kurangi paksaan belajar. Selanjutnya itu hipotesis tindakan. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran studi kasus
motivasi belajar peserta didik di kelas 11 AKL 3 SMK Saverio 1 Palembang. Baiklah, selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 3 ini akan membahas terkait metode penelitian, setting penelitian, persiapan penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Terkait metode penelitian, pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode penelitian dengan modal Chemis dan McTaggart. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus penelitian, yaitu melalui 3 langkah atau tahapan. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning, yang kedua tahap tindakan dan pengamatan, yang ketiga tahap refleksi. Selanjutnya setting penelitian. Penelitian tindakan kelas ini meliputi subjek penelitian yaitu peserta didik di kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga atau AKL 3 SMK Saverio 1 Palembang pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya objek penelitian yaitu mata pelajaran ekonomi pada materi biaya produksi. Selanjutnya persiapan penelitian. Pada persiapan penelitian ini meliputi menyiapkan kelas uji coba, menyiapkan alat bantu pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan modul ajar terkait materi pembelajaran yaitu biaya produksi, lalu melakukan koordinasi kegiatan pembelajaran dengan peserta didik, yaitu pembelajaran akan dilakukan dengan metode pembelajaran studi kasus, lalu menyiapkan lembar checklist observasi dan angket kuesioner. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Terkait prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan atau planning, lalu tahap tindakan dan pengamatan, serta tahap refleksi. Baiklah, terkait dengan penjelasan prosedur penelitian untuk tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Ini merupakan tahap perencanaan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan metode pembelajaran studi kasus. Terkait guru menyusun perencanaan mengenai penjelasan materi, terus guru menyusun perencanaan mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran studi kasus, guru menyusun perencanaan mengenai pemilihan kasus yang akan sesuai dengan materi pembelajaran, lalu juga guru menyusun rencana mengenai kegiatan peserta didik selama pembelajaran, lalu juga guru menyusun rencana terkait penilaian mengenai penulisan laporan yang telah diselesaikan oleh peserta didik terkait kasus yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya itu tahap tindakan dan pengamatan atau action dan observation. Untuk tahap ini merupakan tahap yang dimana pelaksanaan dari metode pembelajaran studi kasus tersebut. Untuk tahap tindakan ini berisikan dari awal pembelajaran, kegiatan inti hingga penutupan pembelajaran. Lalu untuk tahap pengamatan ini terkait dengan pelaksanaan metode pembelajaran studi kasus tersebut. Hal ini dipedomani oleh lembar checklist observasi. Selanjutnya itu ada tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini melihat terkait lembar checklist observasi, dokumentasi, dan data angket kuesioner. Lalu data tersebut akan direfleksikan dan menghasilkan kesimpulan. Apakah langkah-langkah pembelajaran melalui metode pembelajaran studi kasus telah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan 3 macam teknik, yaitu observasi, angket kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya menggunakan lembar checklist observasi, lembar angket kuesioner, dan dokumen. Untuk teknik pengumpulan observasi menggunakan instrumen lembar checklist observasi, ini bertujuan untuk mendapatkan data dan mengukur proses kegiatan belajar. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala pengukuran Guttman. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data angket kuesioner dengan instrumen penelitian lembar angket kuesioner, ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan skala pengukuran skala Likert. Selanjutnya, teknik pengumpulan dokumentasi dengan instrumen penelitian dokumen, ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara konkret mengenai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya itu teknik analisis data. Untuk penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik analisis data, yaitu rumus presentase untuk mengukur angket kuesioner.
Baiklah, itu tadi presentasi mengenai penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik melalui penerapan metode pembelajaran studi kasus di kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 3 SMK Saverio 1 Palembang. Sekian dari saya, terima kasih.